Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andi akan berikan kuliah tentang topografi umum, di mana hal ini menjadi dasar Anda, pengantar Anda, adik-adik mahasiswa untuk bisa mempelajari topografi secara khusus yang akan nanti diberikan oleh Dr. Ruli Antuli, spesialis anestesi. Baik, dalam topografi umum ini teman-teman akan mendapatkan teori tentang yang pertama pembuluh darah, kemudian saraf secara umum saja ya, kemudian pembuluh getah bening. Kita mulai dari pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini ya teman-teman, pertama kita akan membahas tentang apa itu arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh ya. Nah, terminologi arteri ini didasarkan pada tempat. Jadi terminologi itu artinya pemberian nama ya pada arteri ini. Jadi pemberian nama pada pembuluh darah khususnya arteri pada tubuh kita itu didasari pada pertama adalah tempat, kemudian daerah yang disuplai, kemudian jalannya bagaimana, kemudian ada siapa penemunya biasanya, kemudian letaknya satu terhadap yang lainnya, dan kemudian yang diikuti dengan terminologi vena. Kita mulai dari tempatnya. Nah, tempat kalau untuk arteri itu biasanya kalau untuk penamaan ini, misalnya arteri aksilaris atau arteri brachialis. Bisa juga arteri femoralis ya. Mungkin kalau adik-adik sudah membaca yang sudah punya buku Gray Anatomy atau Atlas Netter atau Sobota itu mendapatkan ada di situ tertulis arteri aksilaris. Arteri aksilaris itu ketiak. Jadi arteri yang terletak di daerah ketiak disebut dengan, karena ketiak bahasa Latinnya adalah axilla, jadi di penamaannya adalah berdasarkan tempatnya, yaitu arteri aksilaris. Begitupun dengan brachialis. Arteri brachialis. Brachialis itu lengan atau tangan. Sehingga arteri yang memperdarahi, yang melewati atau yang terdapat pada daerah tangan disebut arteri brachialis. Brachium ya, lengan. Berasal dari kata brachium, yaitu lengan. Atau femoralis, paha. Arteri femoralis jika terletak pada daerah paha disebut dengan arteri femoralis. Kemudian daerah yang disuplai, misalnya ramus muskularis. Ramus muskularis itu, ramus adalah percabangan, jadi banyak percabangan. Sedangkan muskularis adalah muskulo. Muskulo itu otot, sehingga daerah yang disuplai itu adalah muskulo atau otot, sehingga dinamakan arteri ramus muskularis. Atau yang disuplai itu adalah daerah persendian, dinamakan articularis, karena persendian itu dalam bahasa Latin adalah articulatio. Jadi daerah yang disuplai adalah daerah-daerah sendi, sehingga disebut dengan ramus articularis. Begitu juga dengan penamaan pada arteri, dikaitkan dengan jalannya arteri tersebut. Kalau lurus disebut arteri rekta, melengkung
disebut arteri arsiformis, sehingga kalau adik-adik membaca atau kawan-kawan membaca ada arteri rekta, berarti bentuknya itu lurus, jadi tidak bengkok. Kemudian yang melengkung itu arsiformis, membelok arteri circumflexia, ya. Kemudian yang kembali, arteri yang kembali. Jadi kalau ada yang lurus ke depan, kemudian dia balik ke arah yang berlawanan, disebut arteri recurrens. Itu berdasarkan jalannya atau bentuknya, ya. Kemudian nama penemunya. Nah, kebetulan Willisi ini adalah penemu, sehingga disebut dengan Circulus arteriosus Willisi. Dia adalah penemu pada Circulus arteriosus Willisi ini. Dan penamaan ini pun berdasarkan penemunya itu bisa tidak juga melulu berdasarkan arteri, cuma karena dalam hal ini kita membicarakan tentang pembuluh darah, sehingga kita membahas pembuluh darah saja. Ada juga yang berdasarkan nama-nama organ-organ lain, misalnya di otak ada yang disebut dengan regio Broca. Nah, penemunya adalah Broca, sehingga diambil namanya dan dinamakan sebagai tempat area pada otak tersebut. Yang kelima, biasanya letaknya satu terhadap yang lainnya. Misalnya arteri tiroidea, ya, tiroid, ya, tiroidea superior. Tiroidea superior itu berarti letaknya di atas, karena superior. Jadi arteri itu ini bisa ada dua, karena daerah yang disuplai adalah daerah tiroid. Di sini arteri tiroid, dan letaknya di atas. Jadi letaknya satu terhadap yang lainnya. Sementara arteri tiroidea inferior itu berarti berada di bawah. Ini sebagai contohnya, ya. Atau ada yang disebut dengan medialis, ya. Ada juga yang lateralis dan lain-lain. Kemudian terminologi vena sesuai dengan arteri yang diikutinya. Misalnya vena femoralis biasanya akan mengikuti arteria femoralis. Ini untuk pembuluh darah. Nah, pada pembuluh darah dikenal dengan istilah ada anastomosis dan kolateral. Apa itu anastomosis? Adalah hubungan antara sesama pembuluh darah yang letaknya itu berdekatan. Jadi antara satu pembuluh darah itu dia berjalan beriringan, kemudian di antara keduanya akan membentuk cabang yang akan memperdarahi daerah tersebut. Kita ambil contoh pada jantung. Nah, di jantung ini, ya, di jantung ini ada namanya disebut dengan arteri koroner. Jadi pembuluh darah yang memperdarahi jantung tersebut supaya jantung itu bisa mendapatkan darah. Nah, ada yang arteri koronaris dextra dan sinistra. Kalau ini pakai bahasa Inggris ya right coronary artery, atau kalau dalam bahasa Latinnya arteri coronarius dextra. Kemudian yang ini left coronary artery, disebut juga kalau dalam bahasa Latin sebut arteri coronarius sinistra. Dextra artinya kanan, sinistra artinya kiri. Anda semua sudah mendapatkan pada terminologi anatomi, ya. Kemudian antara arteri coronarius sinistra dan arteri coronarius dextra ini dia akan bercabang, ya, akan bercabang dan akan saling bertemu di sini. Inilah yang disebut dengan anastomosis. Sementara kolateral adalah hubungan antara sesama pembuluh darah, sama dengan anastomosis, yang letaknya berdekatan dan akan tanpa berfungsi apabila pembuluh darah induk tersumbat. Jadi gini, ini pembuluh darah induk, ya. Nah, dia akan membentuk kolateral.
Kolateral itu artinya akan saling menyambung, membentuk seperti ini, ya. Nah, ketika di sini mengalami sumbatan, maka pembuluh darah ini akan saling mengadakan pertemuan antara ujung satu dengan ujung yang atas ini dengan ujung yang bawah, yang membentuk yang disebut dengan kolateral. Sehingga walaupun ini, ya, daerah tersumbat ini sudah tidak bisa bekerja, yang pembuluh darah utama itu tersumbat, ada percabangan yang kecil-kecil akan membentuk satu dengan yang lainnya, akan bertemu. Itu adalah mekanisme tubuh, ya, membentuk pertemuan satu dengan yang lainnya, sehingga darah itu walaupun di sini tersumbat, dia akan tetap bisa melewati ke arah atasnya, ya, akan ke arah ke atasnya, karena ada jalur lain yang dibentuk. Itu disebut dengan kolateral atau kolateral sirkulasi. Fungsinya apa? Jadi bedanya adalah dua-duanya sama sebenarnya, tetapi kalau untuk anastomosis dia membentuk, kalau untuk anastomosis dia akan dua-duanya tujuannya adalah agar organ itu tidak kehilangan suplai darah. Jadi kalau di anastomosis ketika yang kiri tersumbat, maka jantung tetap akan mendapatkan suplai darah dari sebelah kanan, dari sebelah kanan ini. Begitupun sebaliknya, kalau kanan ini, arteri koronarius kanan ini tersumbat, maka dia tetap akan mendapatkan darah dari arteri koronarius sinistra atau kiri. Untuk kolateral itu adalah dia menjaga agar tetap pembuluh darah itu bisa menyuplai darah ke organ target dengan membentuk percabangan, dan percabangan itu akan saling bertemu, kolateral, ya, yang akhirnya darah tetap dipastikan mengalir walaupun pembuluh darah utama tersumbat. Ya, bisa dimengerti ya adik-adik ya. Kalau ada pertanyaan silakan di WA pribadi pada saya. Kemudian ada yang disebut dengan arteriovenosus anastomosis, hubungan langsung antara arteriol dan venul. Jadi ujung daripada arteri dan vena itu disebut dengan arteriol dan venul. Nah, biasanya terdapat pada ekstremitas paling ujung. Apa itu ekstremitas? Anggota gerak. Jadi pada plantar dan manus, pada ujung-ujung daripada tubuh. Nah, di situ akan ada pertemuan antara arteri dan vena, antara yang membawa oksigen, kemudian dia akan bertemu di situ, akan bertemu dengan vena. Vena akan membawa pembuluh darah balik ke jantung. Jadi pertukarannya terjadi di ujung-ujung daripada arteri dan vena itu tersendiri. Letaknya di mana? Ada pada pola manus, ada pada ujung falanks, ada pada ujung hidung dan ujung lingua. Begitu juga dengan ada yang disebut dengan end arteri, ya. Pada end arteri ini teman-teman bisa lihat pengertiannya adalah arteri yang tidak mengadakan hubungan dengan pembuluh arteri yang berada di sekitarnya, sehingga kalau terjadi bendungan maka akan mengakibatkan kematian jaringan pada daerah tersebut. Misalnya pada ensefalon, pada ren. Ensefalon itu pada pembungkus otak, kemudian pada ren, renalis, ya, ren artinya ginjal. Kemudian pada lien, limpa. Salah satu contoh, ya.
Jadi pada organ-organ tersebut tidak terdapat pertemuan. Jadi dia cuman ketika dari arteri dia langsung memperdarahi itu. Tidak ada sambungan apa-apa, sehingga kalau memang dia tersumbat habis, akan mengalami gangguan. Tidak ada anastomosis dan tidak ada kolateral. Kemudian kita bahas tentang sinusoid. Sinusoid adalah rongga kecil yang berisi darah dan berfungsi sebagai kapiler, misalnya pada hepar atau hati, lien limfa, dan glandula atau kelenjar suprarenalis. Sinusoid. Kemudian ada yang disebut dengan jaringan cavernosus. Adalah ruangan venus yang dindingnya terdiri dari sel-sel endotel, ya. Dan masing-masing ruangan ini dipisahkan satu dari lainnya dengan jaringan fibrous yang mengandung otot polos yang kecil-kecil. Misalnya pada penis, klitoris, atau concha nasalis. Nah, ini yang membuat penis, ya, apalagi yang pria, ketika pada pagi hari dia keras mengeras itu karena apa? Dari pembuluh darah sini, ya, dari pembuluh darah ini dia akan mengisi yang berbentuk seperti spons ini, disebut dengan corpus cavernosum, ya, ini. Spongiosum. Spongiosum, dan spongiosum ini seperti spons dia. Jadi menyerap. Anda pernah melihat spons yang bisa menyerap air? Jadi darah itu akan dimasukkan ke sini sehingga membuat penis Anda itu jadi mengeras. Dari yang kecil bisa menjadi besar. Nah, setelah tadi bicara tentang pembuluh darah, kita bicara tentang saraf. Secara garis besar, saraf itu ada dua. Susunan saraf pusat yang meliputi encephalon dan medula spinalis. Kemudian ada susunan saraf tepi. Dibagi dua lagi menjadi saraf perifer yang terdiri dari nervus cranialis ada 12 pasang, dari nervus olfactorius sampai nervus hypoglossus. Kemudian ada 31 pasang nervus spinalis yang melewati vertebra atau tulang belakang. Pada susunan saraf tepi juga ada yang disebut dengan saraf otonom yang terbagi dua lagi, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Sel saraf itu sendiri biasanya disebut dengan, kalau dalam bahasa Latinnya, para dokter akan menyebutkan bahwa sel saraf itu sebagai neuron. Jadi jarang kita bilang sel saraf. Kalau kita bercerita dengan orang awam baru bilang kita sel saraf. Tapi kalau ini ya kita bilang neuron saraf. Sehingga ahli saraf itu biasanya disebut dengan spesialis neurologi karena berasal dari neuron saraf, ya. Dalam saraf ini terdiri atas ada siton atau body, ya, badan, sel body, ada disebut dengan dendrot yang kalau dia bentuk apa, kalimat tunggalnya ini, kalau kalimat jamaknya adalah dendrit. Dendrit itu berarti dendron yang banyak. Suatu prosesus yang mengantar stimulus masuk ke dalam siton body. Jadi ada stimulus, ya, ada stimulus. Misalnya perintah, saya ingin menggerakkan tangan kanan saya. Nah, perintah saya ingin menggerakkan tangan kanan saya itu masuk dulu ke dendron. Kemudian dari dendron dia akan antarkan ke dalam siton. Sementara akson adalah neurit, ya, prosesus yang mengantar stimulus keluar dari siton body. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, ini adalah dendrit, sedangkan akson ini. Sehingga ketika ada masuk perintah dari otak akan mengantar, jadi dendrot
dendrit atau dendron ini menangkap signal tersebut. Signal tersebut dia masukkan ke badan sel ya, ini tone body dalam otak dan jumlahnya jutaan. Kemudian dari sini dia akan masuk ke akson. Nah, dari akson dia akan ke namanya neuron neuromuscular end plate. Jadi pada ujung otot-otot kita itu ada saraf yang menerima sehingga perintah itu diterima lewat perantaraan akson neuroid. Sehingga akhirnya kita bisa menggerakkan tangan kita. Nah, ada penyakit-penyakit yang mengalami gangguan pada muscular junction namanya, myasthenia gravis. Jadi sebenarnya saraf di otot dan saraf di otak itu tidak rusak. Dia memerintahkan dan di otot juga sebenarnya mau menerima. Yang mengalami gangguan adalah pada percabangan sini. Sehingga perintah otak yang harus gerakan ini tidak terima, otot tidak terima, sehingga otot juga tidak bisa bergerak, sehingga seolah-olah lumpuh, tidak bisa bergerak. Nanti silakan baca tentang penyakit myasthenia gravis, itu salah satu contoh saja. Ada disebut dengan nukleus, kumpulan sel-sel saraf dalam susunan saraf pusat. Ada ganglion. Jadi kalau teman-teman membaca tentang nukleus, itu berarti adalah kumpulan sel saraf di dalam susunan saraf pusat. Ada juga yang disebut dengan ganglion, kumpulan sel-sel saraf di luar susunan saraf pusat tersebut. Kemudian ada disebut dengan nervus spinalis, dibentuk oleh radix ya, anterior dan radix posterior. Nervus spinalis ini dia bertanggung jawab pada refleks. Jadi radix anterior dan radix posterior, kemudian masing-masing berisi serabut saraf motoris dan serabut saraf sensibel. Ini dia akan bekerja pada saat ketika misalnya Anda terkena api tanpa ada perintah. Jadi biasanya dari radix anterior, kemudian radix posterior masuk ke medula spinalis, tidak ke otak lagi. Karena refleks itu kalau seandainya mau di otak, kita kemungkinan bisa langsung terbakar. Kan biasanya kalau Anda memegang bara api kan terkena, misalnya tersundut rokok, biasanya kan langsung menarik, otomatis menarik. Nah, itu karena pekerjaan daripada nervus spinalis tersebut yang bertanggung jawab terhadap refleks tubuh manusia. Dan biasanya tidak ke otak, dia langsung diproses pada medula spinalis. Dia juga sebenarnya bagian, tapi pada tepi, tidak dibawa ke otak, ke bagian otak besar, cerebrum, apalagi dibawa ke regio prefrontalis daripada otak itu sendiri yang logika. Sehingga ketika waktu terpapar dengan yang panas atau yang nyeri ya, Anda langsung tiba-tiba menarik tangan. Coba bayangkan dia pergi ke otak, kemungkinan ya sudah terjadi luka bakar, Anda baru bisa menarik tangan Anda dari terkena sesuatu trauma. Ya, misalnya tersundut rokok, terkena api, percikan api, dan lain sebagainya. Nah, nervus spinalis ini berjumlah 31 pasang, terdiri dari 8 pasang pada segmen cervicalis ya, di sini. Kemudian segmen thoracalis ada 12 pasang, 5 pasang pada segmen lumbalis, 4 pasang pada segmen sacralis, dan 2 pasang pada segmen coccygeus. Khusus ini masih ada debatable, ada juga yang terdiri, tapi paling banyak itu yang kita pakai adalah 7 pasang segmen cervicalis ya. Kemudian pada thoracalis tetap ada 12, pada lumbalis ada 5, pada sacralis ada 5,
dan 2 atau 3 pasang segmen coccygia. Pada masing-masing orang berbeda-beda, terutama pada coccygia. Ada yang 2 pasang, ada yang 3 pasang, sehingga kadangkala nervus spinalis itu berjumlah 31 atau 32 pasang. Silahkan baca di buku Gray Anatomy ya. Sekali lagi Gray Anatomy. Nah, pusat dari saraf simpatis berada pada cornolateral medulla spinalis. Ini ya. Cornolateral daripada medulla spinalis. Ini adalah gambaran potongan sagital daripada jadi seperti tanduk. Korno itu artinya tanduk ya, seperti tanduk. Ini dia. Horn sentral ya. Jadi pada cornolateral medulla spinalis, segmen thoracolumbar C8 dan L2. Nah, kalau dilihat ini di mana sih tempatnya? Di sini. Jadi ingat C8, cervical 8, sebenarnya cervical 7 ya, cervical 7 sampai lumbal 2. Berarti di sini. Dari sini sampai di sini. Itu tuh yang ada medulla spinalis ya. Pusat daripada saraf simpatis. Terletak pada korno. Dan pusat pada parasimpatis berada pada brainstem ya. Nervus cranialis yang ini, yang 12 nervus cranialis ya. Ini 12 pasang nervus cranialis, terutama pada nih nervus 3, oculomotorius. Nervus 7 adalah nervus facialis, 9 glossopharyngeus, 10 adalah nervus vagus. Dan pada medulla spinalis segmental yaitu sakral 2, 3 dan 4. Melihat sakral 2, 3 dan 4 di sini. Ini S2 sampai S4. Nah, di mana itu ini? Coba kalian lagi ada duduk sekarang. Tepat pada di atas tempat kalian duduk itu, tarik ke atas, itulah adalah tempat nervus daripada parasimpatis. S2 sampai sakral. Panggul, di panggul Anda ya. Nah, ada juga yang disebut dengan ganglion paravertebral, terletak di samping daripada vertebra itu sendiri. Jadi ganglion paravertebral itu karena apa itu ganglion? Ganglion adalah susunan saraf yang berada di luar daripada susunan saraf pusat. Nah, karena ini di luar dari saraf pusat, nah ini kan berarti susunan saraf pusat kan berada di otak. Sedangkan ini pada susunan saraf tepi. Makanya disebut dengan ganglion. Paravertebra berarti ini adalah vertebra. Para artinya di samping. Nah ini dia. Jadi ini yang ada di samping ini, itulah sekumpulan saraf yang melewati vertebra. Nah, terdapat pada sebelah kiri atau kanan, dextra atau sinistra daripada columna vertebralis. Ini columna vertebralis ya, yang berjumlah 22 atau 23. Dan berjumlah ini 22 sampai 24 pasang di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 9 10 sampai bervariasi, ada 22 sampai 24. Dia akan membentuk truncus sympathicus dan bersatu di daerah coccygia, tulang ekor, di dekat lubang pantat kalian, tempat keluarnya feses. Tarik ke atas ada tulang ekor, tulang kecil ya, coccygia, namanya tulang ekor, akan membentuk ganglion impar. Ini dia. Di sini dia akan bersatu dan membentuk ganglion impar. Tadi tentang saraf secara umum, sekarang kita berbicara tentang sistem limfatika.
Baik, pada sistem limfatika ini apa ya, terdiri dari glandula limf itu sendiri, jadi kelenjar getah beningnya itu sendiri, pembuluh getah bening itu sendiri, limf, dan limfonodus, yaitu nodus, ya, tempat, kalau ini ada kantong-kantong limf, kalau kantong-kantong kelenjar getah bening yang akan tempat berkumpulnya cairan getah bening itu tersebut dari pembuluh getah bening sebelum dibawa keluar. Nah, sementara limfa itu sendiri adalah cairan dari berwarna bening, ya, cairan jaringan yang berwarna bening berada di sekitar sel. Seluruh sel itu mengandung ada cairan yang berwarna bening, jadi berasal dari darah dan dialirkan kembali ke dalam sirkulasi darah. Jadi sistem limfatika ini, sistem limfatik, nanti akan saya berikan kuliah secara khusus untuk sistem limfatika. Jadi pada prinsipnya dia berasal dari sel darah, ya, dari sirkulasi darah itu sendiri, kemudian akan kembali ke sirkulasi darah itu tersebut. Nah, pembuluh limf ini, ya, memproduksi cairan yang mengandung sel pertahanan tubuh, ya, sehingga ketika ada infeksi, maka limfonodus tertentu itu yang akan tempat di dekat organ yang mengalami infeksi atau daerah mengalami infeksi itu, dia akan membengkak. Kalau bahasa Gorontalonya itu dokoke, itu bahasa Manadonya, ya, dokoke. Nah, untuk sistem limfatik itu sendiri ada di tonsil, kalau adik-adik pernah dengar amandel, nah itu di tonsil, ya. Ini adalah sistem pertahanan tubuh kita juga. Kemudian ada cervical, pada daerah cervical, subclavia pada daerah leher, ya, dekat leher. Kemudian timus itu sendiri, daerah timus. Jadi pas di daerah dada itu ada yang lubang pas bawah leher, ya. Nah, itu adalah daerah timus. Ada bagian daripada tulang yang sumsum tulang yang berwarna merah, ya, juga terdapat pada axillaris ini, pada ductus thoracicus, pada lien, pada limfa, pada usus buntu, appendix, ya. Appendix atau namanya bahasa Indonesia adalah umbai cacing. Kalau patorang bahasa sehari-hari di daerah Sulawesi disebut usus buntu. Kemudian daerah inguinal, jadi di paha bagian dalam di sini, inguinal, ya, kiri maupun kanan. Dan popliteia di belakang lutut Anda, ketika Anda lipat lutut Anda, ya, ada di belakangnya itu disebut dengan popliteia. Nah, jadi kalau pemanya ada infeksi di sini, kemudian infeksinya besar, biasanya limfonodusnya yang ada di popliteia atau di daerah inguinal dia akan membengkak. Kalau di tangan otomatis di daerah axillaris. Kalau di daerah yang di dekat badan biasanya lien yang akan membengkak. Tentunya apalagi kalau di seluruh tubuh, ya, terdapat keganasan atau ini, sehingga limfonodus ini akan, karena sebagai mekanisme pertahanan diri, dia akan membengkak, terutama pada lien. Nah, pembuluh limf akan membawa limf
kembali ke dalam sirkulasi melalui pembuluh vena. Jadi ada pembuluh limf, dia akan berjalan mengikuti vena itu sendiri, kemudian pada tempat-tempat tertentu dia akan masuk ke dalam pembuluh vena, ya, dan vena itu akan membawa seluruh cairan itu kembali ke jantung dan akan dipompakan jantung dan akan didistribusikan ke seluruh tubuh lagi melalui arteri. Pembuluh limf, kelenjar getah bening, menuju ke limfonodus, dan limfonodus ini untuk berfungsi, nah ini adalah melawan infeksi, yaitu mekanisme pertahanan tubuh. Tadi ini kalau ada yang karena COVID juga, ya ini limfonodus ini yang akan berperang juga melawan infeksi, bakteri, benda-benda asing, virus dan lain-lain. Nah ini sehingga disebut dengan bahwa limfonodus ini adalah bagian daripada sistem pertahanan tubuh itu sendiri. Terima kasih. Sekian untuk topografi secara umum, ya, topografi umum. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada yang kurang mengerti, pertanyaan, silakan WA saya, dan WA saya ditanyakan kepada penanggung jawab blog untuk Biomedik 1 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.